Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Anda dalam program Suara Pengharapan. Malam hari ini kita akan kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan mulai acara kita, program Suara Pengharapan kali ini. Dan sebelumnya kita akan menyimak sebuah pujian, firman-Mu itu cukup. Dalam gelap malam yang sunyi, bintang-bintang berbisik lembut. Semua mimpi yang terpendam ku jaga dalam hati ini. Yang ku tahu cukup bagiku untuk terus melangkah. Yang ku tahu cukup bagiku untuk tak pernah ragu. Aku tetap percaya walau langkah ini berat. Aku tetap percaya cahayamu takkan padam. Yang kau janjikan takkan pernah sia-sia. Yang kau janjikan cukup bagiku. Di setiap liku perjalanan ada hikmah yang tersembunyi. Tak semua harus terlihat, namun hati ini kan tenang. Seluruh kasih-Mu melingkupi, membuatku bertahan. Seluruh harapan yang Kau beri menuntun langkahku. Saat semua terasa hampa, ku tetap pegang janji-Mu. Aku tetap percaya walau belum ku dapat. Aku tetap percaya firman-Mu itu cukup. Yang telah Kau lakukan tak pernah sia-sia. Yang tak Kau lakukan cukup bagiku. Cukup untuk berharap, cukup untuk bertahan, cukup untuk selalu mengandalkan-Mu di hati. Cukup untuk bersyukur, cukup untuk mencinta, cukup untuk selamanya. Bersama-Mu oh selamanya. Tetap percaya akan aku tetap percaya cahayamu takkan padam. Yang Kau janjikan takkan pernah sia-sia. Yang Kau janjikan cukup bagiku. Baik, kita sudah mendengarkan sebuah pujian yang kiranya boleh mengingatkan kita semua bahwasanya kita jangan terkecoh dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang ada di dunia ini.
Dan selanjutnya mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh kembali berjumpa dengan para pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Ialah kesempatan ini boleh menjadi sesuatu yang penting dan berharga bagi kami, agar iman kami senantiasa dikuatkan, agar iman pengharapan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau juga memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang mungkin dalam perjalanan, mereka yang sedang di rumah sakit, mereka yang sedang di rumah, dan mereka yang sedang menyaksikan semua acara ini, ialah mereka boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman-Mu kali ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan judul ataupun tema pembelajaran hari ini adalah melihat yang tidak kelihatan atau melihat yang tak terlihat. Mari kita sama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan, saudaraku. Melihat yang tak terlihat, ya. Betapa seringkali kita terpaku atau terfokus pada hal-hal yang secara kasat mata bisa dilihat, secara kasat mata bisa dirasakan, secara kasat mata bisa mungkin kita eksistensi diri kita diakui. Ya, apa itu memperhatikan yang kelihatan? Ya, contohnya ya kecantikan, kegantengan kita tidak pernah lupa untuk ke salon, atau mungkin supaya bodi kita semakin kuat, kita latihan gym. Tidak ada yang salah, saudaraku, ya. Tetapi mari kita belajar tidak hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi juga yang tak kelihatan, ya. Banyak hal yang membuat kita seringkali kita hanya fokus memperhatikan hanya yang terlihat, ya. Apa itu pencapaian, kedudukan, jabatan, ya. Apa itu sesuatu yang bisa dirasakan, dinikmati secara jasmani atau secara lahiriah. Mungkin materi, kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang segalanya atau paling penting dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita. Saudaraku, di sini Paulus menasihatkan kepada kita supaya kita jangan hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi juga melihat yang tak kelihatan. Apa itu yang tak kelihatan? Ya, yang tak kelihatan itu apa? Yang tak kelihatan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang tak kelihatan itu apa? Sesuatu nilai-nilai yang ada dalam hidup kita. Itu kelihatannya mungkin sebagian orang tidak terlalu memperhatikan, padahal itu sesuatu yang penting. Ya. Nilai-nilai kebenaran yang tertanam dalam hidup kita. Ya. Kebenaran firman Tuhan yang memproses membentuk kita. Ini adalah sesuatu yang penting, bahkan tidak kalah penting dengan apa yang kelihatan. Ya. Saudaraku, kehidupan orang percaya tidak hanya ditentukan dengan apa yang kita lihat ada di hadapan kita. Ya, seringkali seseorang mengukur kesuksesan, ya, atau kegagalan itu dengan hal-hal yang terlihat. Ya, kalau sudah punya mobil, punya rumah, dianggap sukses. Ya, mungkin secara jasmani atau secara lahiriah mungkin tidak ada yang salah. Tetapi kesuksesan itu bukan hal-hal pencapaian duniawi saja, tetapi termasuk pencapaian, peningkatan iman, cara berpikir kedewasaan kita. Itu juga hal yang penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelihara, yang harus kita selalu
tingkatkan supaya semakin hari semakin lebih baik. Ya. Melihat yang tidak kelihatan. Ya. Kenapa kita harus melihat yang tidak kelihatan? Ya. Karena kehidupan orang percaya sebenarnya tidak ditentukan dengan apa yang hanya bisa dilihat oleh mata. Kehidupan orang percaya tidak hanya ditentukan oleh apa yang bisa dinikmati secara jasmani, lahiriah, ragawi. Ya. Kehidupan orang percaya sangat ditentukan bukan hanya oleh yang kelihatan oleh mata, termasuk yang tidak kelihatan. Seringkali dunia mendasarkan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya pencapaian yang luar biasa hanya ditentukan berdasarkan apa yang bisa dilihat oleh mata. Artinya apa? Kalau kita memiliki uang banyak, memiliki harta benda kekayaan, ya kita dianggap sukses, ya kita bisa merasa aman. Tapi kalau kita lagi nggak punya duit, kita merasa lemah, kita merasa gagal. Ya artinya apa? Ukuran yang kita pakai hanya yang terlihat oleh mata jasmani kita. Ya. Kalau kita melihat masalah, udah rasanya dunia runtuh. Karena apa? Kita hanya fokus memperhatikan yang kelihatan. Bahkan tidak jarang ketika mereka tertimpa masalah, mereka sudah parno duluan, mereka sudah diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ya, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita melihat tubuh kita lemah tak berdaya. Rasa-rasanya apa? Putus asa. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh apa yang terlihat oleh mata. Kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh apa yang ada secara lahiriah jasmaniah. Ya. Tetapi kehidupan orang percaya sangat ditentukan oleh iman percaya kita yang tidak kelihatan, tapi ini sangat menentukan. Ya. Karena apa? Ketika kita masih ada iman percaya, ya. Firman Tuhan mengatakan kehidupan orang benar itu berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Bahkan Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang beriman tidak boleh terpaku hanya melihat yang terlihat oleh mata, tetapi kita harus berjalan berani memiliki iman kepercayaan walaupun belum melihat, tapi kita percaya. Kalau orang benar memiliki iman percaya, mereka akan berkata, ya walaupun saat ini saya ada masalah, tetapi saya yakin nanti pasti ada jalan keluar. Ya walaupun saat ini saya tidak punya uang, ya saya yakin dan percaya dari saya berdoa dan berusaha, pasti ada berkat Tuhan. Ya, inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita. Karena kehidupan orang percaya, sekali lagi saya katakan, tidak ditentukan oleh apa yang kelihatan. Kemudian yang kedua dikatakan di sini adalah mengapa kita harus melihat yang tidak kelihatan? Mengapa kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan? Dikatakan karena yang kedua dikatakan karena yang kelihatan itu semuanya sifatnya sementara ataupun fana. Ya. Banyak orang hanya fokus mengejar materi harta benda, padahal duit dikejar bisa habis, kekayaan kita kumpulkan bisa rusak, bisa lenyap. Nah, tetapi
kalau kita memiliki iman percaya, itu adalah sesuatu yang sangat Tuhan harapkan. Jadi kita jangan hanya terpaku, hanya melihat yang terlihat, ya, karena semua yang kelihatan itu sifatnya sementara dan fana. Ya. Kekayaan kita kumpulkan bisa habis, kesehatan, kegantengan, kecantikan, walaupun kita oplas, walaupun kita sering ke salon, tidak bisa menjamin membuat kita ini selalu cantik, selalu baik atau selalu sehat. Bahkan banyak orang yang sudah mencoba berusaha berolahraga sedemikian rupa, tapi toh mereka tetap bisa sakit juga. Bahkan ada yang meninggal padahal sudah menjalani pola hidup yang sehat. Artinya apa? Kesehatan bisa berubah. Jabatan, kedudukan yang kita mungkin capai dengan susah payah, sehingga kita selalu bangga-banggakan sebagai pencapaian yang istimewa yang kita miliki, itu pun bisa hilang. Ya, apa yang kita raih di dunia ini, itu semuanya sifatnya sementara. Mungkin kita punya rumah bangunan yang mewah dan istimewa, itu pun juga bisa runtuh. Kemarin saya melihat berita di mana itu ya, ada rumah mewah yang luar biasa tapi dijual murah. Karena apa? Ternyata daerah rawan banjir. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin kita bangga-banggakan, sesuatu yang kelihatannya luar biasa secara kasat mata jasmani, semuanya itu fana, semuanya itu sementara. Oleh karena itu penting bagi kita anak Tuhan, kita jangan hanya mengejar yang kelihatan, kita jangan hanya memperhatikan yang hanya bisa dilihat oleh mata, tetapi juga melihat hal-hal yang tak terlihat, hal-hal yang tidak kelihatan. Karena sekali lagi, semua yang kelihatan itu sifatnya sementara dan fana. Matius 6 ayat 19-20, di sana Yesus berkata, janganlah kita mengumpulkan harta benda di bumi ini, karena di bumi ini penuh nangat dan kerat. Ya, rangat. Ya, artinya apa? Gampang rusak, gampang hancur. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ini adalah sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang bisa membuat hidup kita ini mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Di Alkitab mencatat bagaimana orang kaya itu dikatakan bodoh. Bodoh bukan berarti dia tidak kuliah, tidak punya pendidikan. Bodoh di sini dikatakan karena mereka hanya fokus memperhatikan yang kelihatan, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, bagaimana menumpuk kekayaan, bagaimana menghimpun, mengumpulkan semua yang dianggap sebagai modal yang penting untuk hidup di dunia ini. Sampai akhirnya apa? Besok aku akan mengembangkan usaha, besok aku bangun pabrik di sana, besok aku bangun pabrik di sana. Tetapi saudaraku tahulah, Alkitab mencatat orang kaya yang bodoh. Ketika malam tiba, malaikat pencabut nyawa datang kepadamu. Hai orang kaya yang bodoh, untuk apakah semua yang kau kumpulkan di dunia ini, kalau malam ini juga nyawamu aku ambil? Sehingga apa? Orang kaya yang bodoh berkata, jangan, besok aku akan gunakan semua harta benda yang aku miliki. Aku mau bagikan orang miskin, aku mau bantu pelayanan gereja, aku mau bantu penginjilan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, semua tidak ada gunanya. Ya.
Ada beberapa orang kaya yang mungkin dia ingin menunjukkan kesuksesannya. Ketika mati pun mobilnya ikut dikubur. Ketika mati pun sesuatu yang bangga-banggakan ikut juga dikubur. Padahal apa gunanya? Jangan kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh. Hanya fokus memperhatikan hal yang kelihatan. Bukan berarti nggak boleh ya berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha sebagaimana supaya kita diberkati dan hidup sejahtera. Tetapi jangan itu menjadi hal yang utama sehingga kita lupa hal-hal yang tidak kelihatan. Tapi sebenarnya juga harus kita persiapkan. Tapi juga sebenarnya harus kita bangun dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga di sini kita melihat kalau yang kelihatan itu sifatnya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan di sini dikatakan kalau yang tidak kelihatan itu dikatakan bersifat kekal. Nah, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Saudaraku, betapa seringkali orang meremehkan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Ya, ngapain sih jujur? Hari gini jujur itu malah hancur tahu. Nah, nilai-nilai integritas yang seharusnya kita pertahankan, yang seharusnya kita bangun dalam kehidupan kita, diruntuhkan hanya demi ambisi pencapaian jabatan dan kedudukan. Pada nilai-nilai integritas dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Ya, kebenaran, kejujuran, ketulusan. Ada hal-hal yang tidak terlihat mata, tapi sebenarnya itu nyata dan bersifat kekal. Apa itu, Pak? Sesuatu yang tidak terlihat tapi bernilai kekal, bernilai nyata dan kekal. Nah, yaitu apa? Keselamatan, yaitu apa? Kebenaran, firman yang tertanam dalam hidupmu itu bersifat kekal. Bahkan banyak hal yang tidak kelihatan, dan kalau kita mau fokus itu memiliki nilai yang luar biasa. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kuasa Tuhan, dan Allah bekerja dalam hidup kita. Allah bekerja dalam hidup kita itu tak kelihatan, tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu senantiasa menyertai dan melindungi kita. Orang-orang yang percaya ini nggak kelihatan, tetapi nyata, bisa kita rasakan, sama seperti angin, nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan, bahkan bernilai kekal. Malaikat Tuhan yang nyata-nyata melindungi setiap kita setiap hari, juga sesuatu yang tidak kelihatan. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Ini juga nggak kelihatan, tetapi itu sesuatu yang nyata bekerja dalam hidup kita, termasuk kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran firman. Ini harus kita upayakan, ini harus kita perhatikan. Sama seperti Matius 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nggak kelihatan. Nah, terus kalau hanya mengejar yang nggak kelihatan, gimana cara memenuhi yang kelihatan dong, Pak? Matius 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ketika kita memperhatikan, mengupayakan hal yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah dan benarnya, frase selanjutnya dikatakan apa? Maka semuanya itu
akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa enggak? Ini sesuatu kebenaran yang luar biasa. Seringkali kita hanya mengejar yang memperhatikan yang kelihatan. Ada yang tidak kelihatan ini jauh bernilai penting, bahkan lebih penting daripada yang kelihatan. Ketika kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan berarti Tuhan tutup mata, membiarkan kita kelaparan, membiarkan kita tidak terpelihara. Dikatakan maka semuanya itu berarti mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan mental, kebutuhan semuanya dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu penting saudaraku, kita jangan hanya memperhatikan, kita jangan hanya fokus melihat yang terlihat, tetapi mari kita juga belajar memperhatikan hal yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu sesuatu yang nyata dan kekal, yang seharusnya kita terus upayakan, yang senantiasa harus kita cari, yang seharus kita usahakan. Karena yang tidak kelihatan sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih besar, jauh lebih daripada yang kelihatan. Kemudian saudaraku, di sini kita belajar bagaimana kita untuk membiasakan diri, jangan hanya melihat, jangan hanya memperhatikan yang hanya bisa dilihat oleh mata, tetapi juga yang tak terlihat oleh mata, tetapi bernilai kekal dan nyata. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, contoh konkret ya, yang jelas saudara jangan hanya cuma mengejar harta kekayaan benda materi, tetapi juga mencari Tuhan, beribadah, mencari wajahnya, mencari pribadinya. Itu artinya kita memperhatikan yang tak kelihatan. Nah, kalau kerja rajin banget, tapi kalau beribadah sebaliknya, menganggap tidak penting, malas banget, saudara, berarti saudara hanya memperhatikan yang kelihatan, tapi saudara tidak peduli dengan apa yang tak terlihat, yang sebenarnya itu memiliki nilai yang lebih besar, memiliki nilai yang lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Kemudian yang terakhir, di sini kita belajar bahwasanya penting bagi orang percaya untuk melihat, bukan hanya dengan mata jasmani, bukan hanya dengan melihat yang terlihat, tetapi juga kita perlu memiliki, yaitu mata rohani, mata iman. Sehingga kalau orang memiliki mata rohani, kalau saudara memiliki mata iman, nah, mungkin mata jasmani melihat, ini suatu masalah, kalau nggak diselesaikan, ini pasti akan membuat hancur. Tetapi mata rohani, mata iman, kita bisa melihat, ini memang masalah yang besar. Tapi ketika kita melihat dengan mata rohani, mata iman, walaupun belum tentu kita tahu bagaimana cara menyelesaikan, tapi iman itu sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, karena meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Mata kita yang tidak melihat kelihatan jasmani, tetapi kita memiliki pandangan mata rohani, mata iman. Kita bisa melihat di balik kesulitan, di balik masalah ada berkah. Di balik kesulitan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dunia hanya menawarkan
hal-hal yang terlihat oleh mata. Bahkan banyak orang yang mencibir bahwasanya termasuk iblis. Nah, dia bilang ketika Yesus disalib itu sudah berarti kemenangan iblis. Ya. Tetapi tahulah, dunia melihat salib sebagai kekalahan, tetapi Tuhan melihat bahwa salib ini adalah justru jalan menuju kemenangan. Ya, salib di mana Yesus Kristus mengorbankan dirinya. Ini adalah jalan kemenangan. Karena apa? Ketika kita mempercayai Yesus yang mati, yang dikorbankan di atas kayu salib, di sanalah kita memiliki nilai-nilai yang tak terlihat oleh mata, yaitu apa? Kita diperdamaikan, kita disucikan, kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan semuanya ini tidak terlihat oleh mata, tetapi ini akan dipenuhi dalam kehidupan kita ketika kita memiliki mata iman, mata rohani. Ya. Orang yang memiliki mata iman, mata rohani, ya, dia akan berkata walaupun sakit, dia akan berkata Tuhan pasti akan sembuhkan. Ya. Mata dunia, mata jasmani, ketika kita mengalami kesusahan, dia tidak akan terpuruk dalam kesusahan dan kesulitan tersebut, karena dia meyakini pasti ada jalan keluar. Mata jasmani kita melihat jalan ke depan ini kok rasanya gelap sekali, tetapi mata iman kita bisa melihat di tengah kegelapan kuasa Tuhan masih bisa bekerja. Ketika kita melihat suatu keadaan yang sangat tidak menguntungkan secara mata jasmani kita, waduh, kalau begini masalahku malah tambah berat loh. Tetapi ketika kita memiliki pandangan mata rohani, mata iman, kalau mata jasmani kita membuat kita khawatir, tetapi mata iman, mata rohani kita belajar tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu dipuasai dengan kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Ketika orang menghadapi masalah, ketika orang menghadapi sesuatu yang membuat dia lemah, kalau dia nggak memiliki mata pandangan iman, mereka akan terpuruk dan hancur. Tapi kalau kita masih memiliki mata rohani, mata iman, di tengah kesulitan, kuasa Tuhan sanggup bekerja. Di tengah kegalauan, Tuhan bisa memberikan kita kelegaan dan penghiburan. Sungguh luar biasa. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang hidup bukan hanya mengandalkan, hanya memperhatikan hanya yang kelihatan oleh mata, tetapi juga belajar, mengupayakan, memperhatikan, memelihara nilai-nilai yang tidak kelihatan, tetapi itu sangat penting kita miliki. Ketika kita belajar melihat yang tak terlihat, di sana ada sesuatu yang bernilai kekal. Di sana ada sesuatu yang bernilai yang tidak bisa diukur dengan materi harta benda dunia ini. Dan biarlah firman Tuhan ini mulai mendorong kita jangan hidup hanya fokus memperhatikan yang kelihatan. Karena ketika kita fokus hanya berpandangan mata yang terlihat, itu justru akan menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tetapi kalau kita bisa melihat hal yang tak terlihat,
maka di sana akan muncul iman, maka di sana akan muncul pengharapan, maka di sana akan muncul jalan keluar, karena kuasa Tuhan pasti bekerja nyata sempurna dalam hidup kita. Dan dialah kita sebagai orang-orang percaya, kita melatih penglihatan kita, bukan hanya penglihatan yang terlihat, tetapi memiliki penglihatan dengan mata iman, mata percaya, mata rohani, di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, di mana kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan dicurahkan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita, dan bagi orang yang beriman percaya, walaupun dia melihat masalah, justru di sana dia melihat, dia memiliki keyakinan bahwa kuasa Tuhan pasti berkuasa mengatasi segala masalah dan persoalan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama naikkan pujian Hatiku Percaya. Kami Tuhan memiliki pandangan iman, mata rohani, melihat kuasa Tuhan. Saat aku melihat jalan, saat aku mengerti rencana, mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ajar kami untuk memiliki mata pandangan rohani, di mana kami selalu belajar percaya. Walaupun kami melihat jalan kami buntu, walaupun kami melihat jalan kami selirat belum jalan keluar, tapi kami meyakini di balik semuanya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, dan kami percaya kami dulu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in
will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Aku percaya, hatiku percaya, aku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini kami masih bisa belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa belajar menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya memiliki mata jasmani yang hanya melihat yang terlihat. Karena kami tahu apa yang kelihatan itu semua sifatnya sementara dan fana. Tetapi biarlah kami boleh belajar memiliki pandangan mata rohani yang bisa melihat yang tidak kelihatan. Karena kami meyakini apa yang tidak kelihatan itu bernilai nyata dan kekal. Dan biarlah kami boleh memiliki pandangan mata iman rohani yang semakin hari semakin terus bertumbuh, yang semakin hari semakin terus menyatakan kepercayaan, keyakinan iman kami, bahwasanya Tuhan pasti menolong, bahwasanya Tuhan pasti memberkati, bahwasanya Tuhan bisa memberi jalan keluar di balik setiap kesulitan kesukaran yang ada. Dan biarlah kami memiliki iman percaya yang semakin hari terus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pemirsa program Suara Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, biarlah mereka boleh juga memiliki fokus untuk memperhatikan bukan hanya yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan, di mana para pemirsa semua semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, di mana para pemirsa semua semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, sehingga iman percaya pengharapan mereka semakin bertumbuh dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Kau sudah memberkati setiap kami yang memiliki iman percaya untuk terus melihat kedahsyatan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersama kami dalam beberapa waktu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati segala apa yang sudah kita sampaikan. Sekiranya Bapak Ibu ada pergumulan atau pokok doa atau ingin bertanya sesuatu tentang firman Tuhan, kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu boleh hubungi nomor kami di bawah ini, dan kami dengan senang hati untuk berdoa dan melayani Anda semua. Sekiranya demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.